Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsa Ajahra. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen dari kelas Manajemen 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pajak, tugas matematika bisnis dengan dosen pengampu Ibu Elanisa ME. Nah, kalian udah pada tahu belum apa itu pajak, apa itu fungsi pajak? Pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih itu pajak, apa sih itu fungsi pajak? Nah, pajak adalah pungutan atau pembayaran yang wajib dilakukan oleh individu, perusahaan, atau entitas lain kepada pemerintah sebagai kontribusi atau kontribusi dalam rangka pembiayaan pengeluaran publik. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan negara seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemeliharaan, dan layanan publik lainnya. Pajak dapat dikenakan pada berbagai jenis penghasilan atau kekayaan, termasuk penghasilan pribadi, penghasilan perusahaan, penjualan barang dan jasa, kepemilikan properti, warisan, dan sebagainya. Pemerintah menetapkan undang-undang dan kebijakan perpajakan yang mengatur jenis pajak yang dikenakan, tarif pajak, cara penghitungan, kewajiban pembayaran, dan administrasi pajak. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi pajak? Nah, fungsi pajak adalah sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pernahkah Anda bertanya-tanya, di mana uang pajak yang kita bayar? Pajak bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga memiliki peran besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita kenali fungsi pajak lebih dalam. Pajak memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada warga bersifat 2 macam, yaitu 1. Pajak yang jumlahnya tertentu tidak dikaitkan dengan tingkat pendapatan, T sama dengan TO. Kurva pajaknya garis lurus sejajar dengan sumbu pendapatan. Yang kedua, pajak pendapatannya dikaitkan dengan tingkat pendapatan. Besarnya merupakan proporsi atau presentasi tertentu dari pendapatan, T sama dengan TY. Kurva garis lurus berlereng positif dan bermula dari titik pangkal. Besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T sama dengan TO tambah Y. Kurva pajaknya berupa sebuah garis lurus berlereng positif dan bermula dari pangkalan TO. T sama dengan TO ditambah TY. TO itu pajak otonom, nah T itu proporsi pajak terhadap pendapatan. Nah, kesimpulan dari video yang saya jelaskan tadi, materi yang saya jelaskan, pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang sumbernya dapat diperbaharui atau renewable resource sesuai dengan perkembangan yang terjadi, sehingga merupakan salah satu kewajiban kenegaraan yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat luas. Oleh karenanya, setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakan. Sasaran yang ditempuh di bidang pajak ini adalah berusaha meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar aturan perpajakan yang ada. Dan fungsi pajak adalah mengkoordinir perencanaan dan perhitungan semua pajak yang dikenakan pada warga untuk pemerintah pusat dan daerah. Nah, sekian video dari saya akan memberikan 4 contoh soal. Baiklah, di sini saya akan memberikan 1 contoh soal. Soalnya yaitu, jika telah diketahui fungsi konsumsi dalam suatu perekonomian adalah C sama dengan 50 ditambah 0,6 YD. Berarti diketahui C-nya sama dengan
50 ditambah 0,6 YD. Dan asumsi bahwa pajak T sama dengan 0. Nah, maka T-nya sama dengan 0. Berapa nilai belanja konsumsi upgrade jika pendapatan siap dibelanjakan 100? Nah, maka YD-nya sama dengan 100. Nah, berarti jawabannya jika YD-nya sama dengan 100, maka C-nya sama dengan 50 ditambah 0,6 dikali 100. Berarti sama dengan 50 ditambah 0,6 dikali 100, itu hasilnya 60. Berarti 50 ditambah 60 maka hasilnya 110. Jika YD-nya dilanjutkan, Y sama dengan 50 ditambah 0,60 YD, berarti sama dengan 50 ditambah 0,60 YD dikali Y dikurang T. Nah, berarti sama dengan 50 ditambah 0,60 dikali Y kurang 0. Berarti sama dengan 50 ditambah 0,60 Y. Nah, sekarang kita cari fungsi tabungannya. Berarti S sama dengan YD dikurang C. Berarti sama dengan YD dikurang 50 ditambah 0,6 YD. Berarti sama dengan YD dikurang 50 dikurang 0,6 YD. Sama dengan ini dipindahkan, min 50 dikurang 0,4 YD. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang fungsi pajak dan contoh soalnya. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.